mungkin sama. Nah, pertama-tama apa itu pra-peradilan? Nah, mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Lalu ada wewenang pra-peradilan. Wewenang pra-peradilan mengacu pada pasal 77 KUHP. Ialah di mana pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan kemudian berdasarkan pada pasal 78 ayat 1 KUHP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 77 KUHP tadi. Nah, apa sih tujuan dari pra-peradilan? Sebenarnya di dalam KUHP itu memang tidak ditemukan makna dan tujuan maksud diadakannya lembaga peradilan. Akan tetapi jika dikaji secara historis, yakni berdasarkan sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia, maka akan ditemukan bahwa diberikannya kewenangan pengadilan pra-peradilan adalah karena perubahan asas hukum acara pidana dari asas inquisitoire ke asas acquisitoire. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari adanya pra-peradilan itu adalah untuk meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa. Nah, penerapan asas acquisitoire dalam hukum acara pidana menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi dari manusia. Kemudian sampailah kita kepada proses dan prosedur dari pra-peradilan. Nah, proses pemeriksaan permohonan pra-peradilan pertama-tama diajukan oleh tersangka, keluarganya, kuasanya tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Yang kedua itu adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan. Nah, yang terakhir itu adalah penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahnya penghentian penuntutan yang diajukan kepada ketua PN yang mengacu pada pasal 79 dan pasal 80 KUHP dengan menyebut alasan-alasannya. Setelah permintaan untuk pemeriksaan pra-peradilan diajukan kepada ketua PN dan dicatat dalam register perkara pra-peradilan di kepaniteraan PN, maka di hari itu juga dipilih panitera atau pejabat yang ditunjuk. Nah, lalu ditunjuklah hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara pra-peradilan tersebut. Nah, segera setelah menerima penunjukan dalam waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, hakim pra-peradilan harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan pra-peradilan dibuat seperti pemeriksaan sikat. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah harus memutuskan perkara. Perhitungan waktu 7 hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Nah, dalam hal suatu pemeriksaan pra-peradilan sedang berlangsung tetapi perkara yang sudah dimulai diperiksa, maka pemeriksaan pra-peradilan dinyatakan gugur. Terhadap putusan pra-peradilan itu tidak dimintakan banding. Ini mengacu pada ketentuan pasal 83 KUHP. Tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik atau PU dapat meminta putusan akhir pada pengadilan tinggi. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam persidangan? Nah, di situ prosedurnya yang pertama itu hakim membuka sidang dan di sini adalah seorang hakim tunggal. Dan kemudian ada pembacaan permohonan dari pemohon, lalu ada jawaban dari termohon. Kemudian karena ada jawaban dari termohon, maka ada replik dari pemohon kalau ada. Dan kemudian ada duplik dari termohon, itu juga kalau ada. Dan kemudian ada pembuktian hingga pada akhirnya kesimpulan. Nah, terhadap perkara pra-peradilan dalam waktu 7 hari sejak perkara diperiksa, hakim harus mengambil putusan. Nah, apabila perkara yang bersangkutan telah dilimpahkan ke pengadilan, maka perkara pra-peradilan menjadi gugur. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung dari video ini lagi. Nah, semoga dengan apa yang telah saya jelaskan tadi, kita semua menjadi melek hukum. Sekian, terima kasih. Bye!